Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurmawati dengan NIM H1 di 023019. Di sini akan menjelaskan mengenai beberapa kode yang saya kerjakan sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman web 2, yang mana dengan NIM saya 19, sehingga saya mengerjakan soal dengan digit 9. Jadi soal ini sesuai instruksi, soal ini dirancang untuk menilai pemahaman konsep MVC, CRUD, relasi antar tabel, dan fitur umum web berbasis framework kode Knitr 3. Sesuai dengan digit terakhir saya yaitu 9, maka soal yang saya kerjakan yaitu aplikasi catatan keuangan mahasiswa, yang mana aplikasi ini nantinya akan mencatat pemasukan dan pengeluaran pribadi dengan fitur utama CRUD transaksi keuangan, filter kategori dan tanggal, kemudian grafik tren bulanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bagian kode penting yang berkaitan dengan fitur utama tadi. Jadi pada bagian kode ini, di sini menggunakan template kode Knitr 3 yang terdapat pada LDRU, kemudian pada bagian aplikasi untuk melatih pengetahuan mengenai MVC, yaitu models, views, dan controllers. Jadi pada bagian ini, bagian controllers ini merupakan logic yang menghubungkan alur aplikasi dengan database-nya. Kemudian bagian models ini yaitu yang berinteraksi dengan database. Nah, dan yang terakhir yaitu bagian views. Bagian views merupakan tampilan HTML-nya yang akan ditampilkan pada browser. Oke, untuk yang pertama yaitu autentifikasi user. Jadi, autentifikasi user ini melibatkan beberapa file PHP. Seperti yang pertama yaitu user model PHP. Pada bagian model berikut. Nah, jadi bagian user model ini yang akan menangani query database untuk user. Di sini sistem akan mencari apakah kita sudah pernah login atau belum gitu. Jadi apabila saat sistem mencari, apabila nama kita ditemukan, maka kita akan berhasil login. Kemudian lanjut, autentifikasi ini juga berkaitan dengan file out PHP pada bagian controller. File out PHP. Nah, pada bagian inilah dijelasin proses login dan logout-nya. Jadi, pada function login ini, session ini jadi mencari user ID. Jadi yang digunakan itu user ID. Nah, apabila ditemukan, maka kita akan di-redirect ke bagian dashboard. Kemudian di sini kita login menggunakan username dan password. Apabila ditemukan kesalahan, maka kita akan mencoba login lagi. Kemudian sampai kita berhasil dan akan di-redirect ke bagian dashboard. Kemudian untuk bagian logout-nya sendiri, bagian ini sistem akan mengenali user dan kemudian akan berhasil logout dan meredirect user akan di-redirect ke halaman login. Kemudian untuk tampilan login sendiri, untuk semua tampilan itu diatur pada file views. Nah, untuk tampilan login sendiri itu diatur pada bagian login pada bagian out login PHP. Nah, bagian inilah yang akan mengatur tampilan login pada browser nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu CRUD. Bagian CRUD itu diatur pada bagian controller di transaksi.php. Nah, pada bagian ini, jadi bagian ini function ini dipanggil saat controller dijalankan. Jadi, sistem mengecek apakah
user itu sudah login dengan melihat session user, dengan melihat session yang digunakan adalah user ID, karena kita login menggunakan user ID. Kemudian akan diarahkan ke halaman login. Untuk bagian transaksi model, kenapa transaksi model itu berkaitan dengan login? Karena transaksi model ini yang mengakses database-nya itu. Kemudian untuk form validation ini memvalidasi form input-nya. Selanjutnya untuk bagian CRUD sendiri, yang pertama yaitu create. Di sini yang pertama form akan melakukan validasi input yang kita inputkan, kayak jenis, kategori, jumlah, dan tanggal sesuai dengan data yang ada pada database. Apabila gagal, maka kita akan kembali ke form, dan apabila berhasil, data kita akan disimpan melalui model yang menghubungkannya dengan database, dan kita akan langsung redirect ke halaman dashboard. Selanjutnya yaitu function edit. Mungkin sebenarnya konsepnya sama seperti create. Di bagian edit, create kita menambahkan, apabila edit kita mengganti. Untuk prosesnya kurang lebih sama, begitu pula dengan delete. Kalau delete juga diambil berdasarkan user ID. Kemudian kalau tidak ditemukan maka akan muncul error 404. Nah, apabila ditemukan maka data akan dihapus dan kita akan redirect ke halaman dashboard. Selanjutnya yaitu filtering. Untuk bagian filtering ini terdapat pada halaman laporan. Pada function index di sini, session akan membaca selalu menggunakan user ID, kemudian mengambil filter melalui kategori dan tanggal dari inputan get itu. Lalu untuk transaksi sendiri, hasil dari filter data transaksi berdasarkan kategori dan tanggal nantinya akan ditampilkan pada laporan. Kemudian akan muncul daftar kategori milik user yang akan digunakan sebagai pilihan di form filter itu sendiri. Untuk year, untuk yang dipilih melalui kategori, tanggal dimulai dan tanggal berakhir, kemudian tahunnya. Kemudian setelah proses filter selesai, maka akan menampilkan halaman filter ini di laporan, dan data yang sudah dikumpulkan tadi akan dikirim ke view di bagian laporan index.php, dan kode ini mengatur tampilan bagian filter itu tadi. Kemudian selanjutnya setelah fitur filter terdapat fitur grafik, maka masih di bagian halaman laporan. Jadi akan terdapat grafik yang akan ditampilkan pada halaman laporan. Ini terdapat untuk tampilannya terdapat pada views di bagian index.php. Di sini untuk grafiknya kita menggunakan link CDN untuk Chat.js, yaitu pusaka JavaScript yang digunakan untuk membuat grafik. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini fungsi ini akan dimodel yang dengan mengambil ringkasan data pemasukan dan pengeluaran per bulan untuk user tertentu, yang nantinya akan dibuatkan diagram batangnya dengan aturan HTML berikut. Terdapat diagram batang yang terdiri atas sumbu Y yang dimulai dari 0. Oke, langsung ke demo aplikasinya. Pertama-tama kita login dengan sesuai dengan kita akan login sesuai dengan inputan yang telah kita masukkan sebelumnya dengan username M001 dan password.
Kemudian mungkin apabila passwordnya salah akan menampilkan username atau password salah, maka kita harus masuk sesuai dengan yang sudah kita masukin di database-nya. Login, apabila berhasil login akan masuk ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini terdapat hitungan total pemasukan, total pengeluaran, data daftar transaksi, CRUD. Mungkin kita bisa mencoba tambah transaksi, pilih jenis, mungkin pengeluaran, kategori, tabungan. Mungkin untuk tabungan 200.000 untuk tanggal 19 April. Tabung untuk deskripsi bebas, tabungan 300.000 selama 1 bulan. Simpan jenis pengeluaran, simpan, maka pengeluaran tabungan tadi akan masuk. Kemudian ini juga bisa diedit. Edit mungkin kita kurangin jadi 100.000. Simpan. Fitur edit juga berfungsi dengan baik, dan ini juga dapat kita hapus. Fitur hapus juga akan berfungsi dengan baik. Untuk bagian tambah transaksi seperti ini, dan untuk bagian laporan. Nah, ini bagian filtering. Kita dapat memfilter seperti mungkin uang bulanan. Uang bulanan dari bulan Maret sampai bulan April. Filter, maka yang muncul hanya uang bulanan saja, sebanyak 1.500.000. Misal kita semua kategori, maka yang muncul semua kategorinya akan muncul. Untuk grafik, harusnya di sini muncul grafik batangan yang dapat sehingga kita bisa melihat perkembangan keuangan dari setiap bulannya dalam bentuk diagram batang. Namun sayangnya untuk diagram batangnya masih belum berhasil. Mungkin langsung logout. Untuk logout kita langsung logout akan di-redirect ke halaman login. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.